Beres mandi. Seger. Udah dibersihin langsung pada mandi ya, karena yang peleci kondisi itu pasti langsung mandi. Kalau nggak kondisi susah untuk mandi ya, harus dipancing. Kopinya datang. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sobat peleci mania dimanapun anda berada ya. Ketemu lagi di channel saya, channel Om Meme, channel yang selalu membahas seputar peleci mania dan kicau mania. Oke bos, semoga di kesempatan pagi hari ini kita semua masih dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dimudahkan segala rizki, dilancarkan segala urusan, amin ya robbal alamin. Amin Ji, amin. Jawab pertanyaan-pertanyaan dari teman kita ya, masih banyak yang nanyakan, bos gimana cara menaikkan volume. Peleci saya banyakan masih ngeribi-ngeribi gimana caranya supaya cepat buka paruh dan volumenya nambah gitu ya, istilahnya semakin kenceng. Sebenarnya saya udah sering bikinkan ya bos ya, untuk konten-konten cara naikkan volume, naikkan materi, tapi mungkin teman-teman kita untuk yang baru gabung belum paham dan mungkin belum mencari yang video-video yang dulu ya. Jadi kita bahas lagi nggak apa-apa ya, biar lebih paham. Jadi kalau peleci kita untuk kondisinya udah enak itu secara otomatis pasti rajin ya, pasti gacor ya. Karena sesudah beres ambrol itu belum tentu langsung gacor ya. Kadang-kadang ada yang berapa kali ambrol baru ya. Intinya kita lihat saja terus perkembangan burung kita. Jadi kayak si bajing ini, bajing itu kalau kondisinya bulunya bagus, ya nembaknya cuma pendek-pendek. Tapi ketika benar-benar enak dia ambrol lagi ya, variasinya keluar dan kelihatan burung lebih lincah. Ini si bajing, kita lihat ya. Nah contohnya kayak ini sekarang dia udah ngawin-ngawin ke jeruk ya. Kondisinya menurut saya ini baru bener-bener enak bener. Nah ini tirahinya seperti ini. Ini secara otomatis. Dan juga si Popeye ya, ini dari lebaran kemarin bisa dibilang ribet. Ambrol beres lagi, ambrol lagi beres lagi, seperti itu ya. Dan sekarang benar-benar sudah enak ya. Jadi bisa ditandai dengan naiknya volume. Tapi seperti ini bos, kalau untuk biasanya teman-teman kita pelecinya yang memang dominannya ngerol, karena peleci itu karakter ya bos ya. Kalau peleci punya teman-teman itu berapa bulan itu ya nggak ada perubahan, ya nggak apa-apa bos, buat teman koloni aja. Mendingan saya sarankan selain kita rawat ya, nunggunya prosesnya agak lama, saya sarankan untuk nyari bahan-bahan yang baru bos. Karena biasanya itu peleci itu karakter, saya bilang karakter. Jadi kalau karakternya dia memang udah buka paruh, volumenya kenceng, ya dia nggak akan susah untuk kita pelihara bos. Jadi pasti lebih cepat untuk proses menjadi peleci yang gacor. Jadi biarin yang misalkan yang masih ngerol, masih menurut teman-teman masih belum bagus ya, kita buat teman koloni, karena peleci itu harus lebih dari 4 ya, ada koloni seperti ini. Biar tujuannya kalau ketika kita pisahkan jauh dari koloni ya langsung otomatis gacor. Dan ketika nanti kita bawa ke lapang ketemu sama peleci yang lain, peleci kita nggak oper birahi ya, peleci kita nggak loncat-loncat. Karena biasanya kalau peleci koloninya kurang, ketika ketemu peleci lain itu yang terjadi pasti oper birahi. Ibarat kita di rumah biasa nggak ada teman, kita ketemu teman itu seneng, nah seperti itu ya, bunga. Akibatnya ketika digantang onceleng, seperti itu. Makanya kalau koloninya banyak ya dia udah terbiasa. Ini mau kita bunyikan bentar lagi ya, kita
taruh contoh, kalau kita memang pengen sabar ya tiap pagi kita bunyikan, sama ketika kita jauhkan seperti ini bos dari koloninya biar bunyi. Tapi biasanya kalau dia manggil koloninya yang nguntul, yang senang, dia akan susah. Ketika salah satu jauh, koloninya yang lain pasti akan manggil. Jadi ketika kita katakan, otomatis kita jauhkan nih dari koloninya. Ya, setelan kita harus, begitu kita jauhkan, pleci itu harus bunyi. Seperti itu bos. Nah, ini kan si lollipop sekarang udah bener-bener enak. Yang saya bilang dari lebaran kemarin itu rudet ya, bulunya beres, turun lagi, beres, turun lagi, nggak apa-apa bos, karena memang proses burung yang gitu ambrolnya berkali-kali. Teman-teman nggak perlu bingung, karena yang bener-bener kondisi itu ya tanda-tandanya langsung disusul dengan gacor. Seperti itu, burung enak, nggak terlalu ribet, jadi bisa seperti itu ya. Jadi untuk menaikkan itu setiap pagi harus kita embunkan, sering kita bunyikan. Ketika sudah kita jemur, masuk ke ruang tamu, pisahkan sendiri, kasih masteran biar dia bunyi dulu untuk selang waktu paling lama setengah jam lah. Jadi itu harus kita lakukan rutin tiap pagi sama sesudah jemur, biar pleci kita tetap buka paruh, pleci kita cepat masuk materi yang kita kasih. Dan yang paling lebih bagus kalau sudah ambrol seperti ini ya, ketika pleci gacor, awal-awal gacor itu lebih cepat dia menyerap materi daripada posisi pas lagi ambrol ya. Pas lagi ambrol itu dia belum gacor kan, dia masih diem ya, masih merekam. Ini si bajing juga ini ganti materinya, ini udah mulai seneng ngerol kan. Nggak apa-apa, nanti untuk berapa minggu dia pasti akan nembak-nembak lagi. Seperti itu bos, mungkin ya udah jelas ya. Jadi harus sering dibunyikan, harus sering dimaster setiap pagi sama siang hari. Doping, buah, perawatan itu tetap ketika burung kita memang benar-benar bagus kondisinya, biar menunjang ya, menunjang untuk lebih sehat. Kasih kroto juga bagus, sering kasih ulet ya, 5 biji atau lebih juga nggak apa-apa. Oke, akhir kata wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pleci mania Indonesia, mantap. Selain cara yang saya sebutkan tadi ya, dibunyikan pagi sama sesudah jemur, diumbar juga sangat membantu ya untuk menaikkan volume dan biar cepat buka paruh. Nanti gantian ya, si bajing itu sudah beres, nanti ganti si bajing. Si lada juga nanti bisa diganti. Jadi seperti itu bos. Usahakan sering diumbar juga ya. Sebelum kita siapkan itu, kita umbar tiap hari juga nggak apa-apa ya. Kecuali 3 hari sebelum kita gantang itu harus kita istirahatkan biar kondisinya lebih bagus untuk tenaganya.